Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Advokat Hermansyah dari Kantor Hukum Hermansyah & Partners. Kali ini kita bertemu kembali membahas tentang permasalahan yang timbul akibat jual beli lahan belum bersertifikat atau non sertifikat. Terima kasih kepada sahabat YouTube semua yang telah hadir di channel saya ini. Edukasi kali ini, sebelum kita masuk ke dalam edukasi permasalahan-permasalahan terkait jual beli tanah belum bersertifikat, silahkan like and subscribe channel ini, hidupkan tanda lonceng juga agar saudara-saudara tidak ketinggalan dengan update-update perkara-perkara hukum yang akan saya upload nantinya. Kemudian sebelum kita masuk kepada pembahasan kali ini, apakah saudara-saudara semua sudah menonton part pertama ya sebelum part 2 ini, karena itu sangat penting dan saling berhubungan. Apakah dalam part pertama saudara-saudara telah melakukan persyaratan-persyaratan unsur-unsur ya jual beli lahan non sertifikat tersebut? Jika Anda sudah menonton, maka dapat meneruskan ke part 2 ini. Baiknya terjadi permasalahan biasanya jual beli non sertifikat ini apabila saudara telah memenuhi ya unsur-unsur terkait dengan apa yang dibahas pada part 1, saudara sudah termasuk pembeli yang beritikat baik. Jadi pembeli beritikat baik itu haruslah dilindungi ya, sebagaimana jurisprudensi Mahkamah Agung. Jadi jurisprudensi Mahkamah Agung ini juga termasuk daripada sumber hukum. Jadi sumber hukum itu bukan hanya undang-undang saja, banyak sumber hukum ya. Jadi undang-undang, kemudian Perpu, kemudian peraturan pemerintah, peraturan menteri ya, Kepmen, ketentuan peraturan menteri. Nah, termasuk juga jurisprudensi. Bahkan jika kita berhadapan dengan hukum, biasa yang dipakai adalah jurisprudensi. Ya, jurisprudensi sendiri bermaksud adalah putusan hakim yang diikuti oleh hakim lainnya terkait dengan perkara yang sama, kemudian bentuk perkaranya juga sama, cuman waktunya yang berbeda. Jadi ada namanya jurisprudensi tetap, itu juga menjadi pegangan bagi kita untuk bisa memberlakukan apa-apa yang harus dibuat. Sebagaimana jurisprudensi Mahkamah Agung ya menyatakan bahwa pembeli yang beritikat baik haruslah dilindungi. Dengan ketujuh unsur yang dibuat tadi, kita sudah masuk dalam kategori pembeli yang beritikat baik. Nah, pertanyaannya apabila 7 unsur itu belum dilakukan, nah saudara harus cepat-cepat melengkapinya 7 unsur tersebut. Bagaimana caranya adalah jika memang itu contoh perjanjian hanya dibuat di bawah tangan antara penjual dan pembeli, tidak ada saksinya ya, kemudian tidak diketahui oleh kepala desa atau kelurahan, kemudian juga tidak diketahui RT atau RW. Nah, ini bagaimana caranya? Segera saudara lakukan permohonan kepada kepala desa atau kepada kepala kelurahan atau kepada Kasipem ya, untuk segera membuat berita acara. Nanti akan dipertemukan di kantor desa atau di kelurahan terkait dengan yang menjual, kemudian yang membeli, saksi-saksi batas. Nah, itu dibuat berita acara dan ditandatangani oleh kepala desa dan atau kepala kelurahan. Jadi biar ini bersifat penuh. Jadi saudara juga sudah memenuhi kriteria
dalam hal ini pembeli yang beritikat baik. Juga apabila saudara tidak mengetahui lahannya di mana, segera saudara turun. Lahannya itu di mana, luasnya seberapa, kemudian batas-batasnya apa yang ada tanaman di dalam. Itu harus saudara kuasain juga, karena bukti dari saudara mengetahui letak, luasan, batas-batas adalah bukti bahwa saudara antara penjual dan pembeli telah melakukan levering. Levering di sini adalah penyerahan bahwa si penjual telah menunjukkan lahan-lahan yang dijualnya dan pembeli juga mengetahui apa batas-batas lahan tersebut, bukan membeli kucing dalam karung, nggak tahu batas-batas, nggak tahu apa, tinggal beli tanda tangan. Itu yang sering kejadian pada saat ini. Jadi segeralah sebelum terjadi permasalahan-permasalahan hukum, segera lakukan itu, segera berkonsultasi dengan desa atau kelurahan setempat tempat jual beli saudara lakukan. Nah, saudara nggak bisa berkonsultasinya dengan PPAT, dengan notaris, karena surat yang saudara pakai dasar jual belinya belum bersertifikat, kecuali kalau dia sudah bersertifikat baru jual belinya tuh di hadapan PPAT. Ya, jadi saudara harus segera melakukan itu. Nah, pertanyaannya bagaimana jika hal ini sudah terjadi klaim lahan terhadap lahan yang saudara beli, kemudian sudah terjadi persoalan hukum? Apakah dia persoalannya ke kepolisian? Apakah dia persoalannya ke pengadilan? Nah, ini juga yang harus disikapi. Jadi kalau memang persoalan ini sudah naik, jual beli saudara tidak memenuhi unsur kriteria 7 seperti bagaimana part 1 yang saya buat, jalan satu-satunya yang bisa saudara lakukan adalah saudara duduk berdamai di kantor desa, di kantor kelurahan. Karena jual beli di bawah tangan yang tidak ditandatangani oleh kepala desa, kemudian diketahui oleh saksi-saksi, itu hanya jual beli antara penjual dan pembeli saja. Itu tidak diperbolehkan sebenarnya untuk jual beli benda-benda tidak bergerak. Dalam hal ini salah satunya adalah tanah. Tapi kalau tadi yang saudara jual adalah sepeda motor, atau yang saudara jual adalah bentuk TV atau yang lainnya, benda-benda bergerak, boleh. Karena benda-benda bergerak itu leveringnya boleh antara penjual dan pembeli saja. Sah secara hukum ketika memang barang yang dijual tersebut bukan merupakan hasil tindak pidana. Nah, ini menyambung juga kepada penadahan yang pernah saya buat juga di channel saya. Jadi kalau memang saudara punya surat hanya jual beli hanya antara penjual dan pembeli, kemudian penjual juga di sini dalam arti kata tidak berhak untuk melakukan penjualan, nah itu berbahaya juga, itu makin lebih bahaya. Ternyata yang menjual tanah tersebut bukan pemilik tanah. Nah, saudara juga harus mencoba menggali bagaimana asal-usul tanah itu yang saudara beli itu. Kalau memang tanah tersebut memang benar dikuasai dan diusahahi oleh penjual secara langsung beberapa lama ya dengan penggarap, kemudian itu keluar suratnya, boleh. Tapi kalau seandainya ternyata tanah tersebut merupakan pelepasan dari suatu PT, kemudian dibersihkan dengan orang lain, nah tiba-tiba yang menjual juga bukan orang yang membersihkan tersebut, malah orang-orang yang akan dibagi lahan tersebut telah memberikan kuasa untuk melakukan penjualan kepada seseorang yang berusaha untuk membersihkan lahan tersebut yang nantinya akan dijual juga. Jadi kuasa yang terbit di situ sebenarnya sudah menghilangkan hak daripada pemilik tanah untuk menjual tanah tersebut. Nah, ini pernah terjadi ya. Bahkan ini sedang saya tangani di Bengkalis, tepatnya di Kecamatan Pinggir. Jadi masyarakat di situ membeli lahan dari orang
yang tidak memiliki hak sebenarnya menjual lahan tersebut, tapi dia beli, dia duduki. Kemudian sekarang ini telah ditanami sawit. Nah, akhirnya ternyata tanah tersebut bukan milik si penjual. Itu yang jadi masalah. Itu jadi masalah. Nah, ternyata orang lain telah melakukan jual beli, ya, sama seperti kita, tapi tahunnya lebih dia dahulu. Nah, itu yang jadi surat-surat kita ini sebenarnya cacat hukum. Cacat hukum di situ. Jelas orang yang memiliki jual beli sebelum kita itu lebih berhak. Itu yang kedua. Yang ketiga, terbitnya surat SKT atau surat ganti kerugian tanah di atas tanah yang bersengketa. Nah, ini juga jadi permasalahan, jadi problem. Di mana tanah yang diperjualbelikan sebenarnya orang telah memasukkan surat untuk penyelesaian tanah tersebut. Namun tanah tersebut dilakukan jual beli pada saat tanah sedang bersengketa. Apakah itu sah menurut hukum? Tidak, cacat hukum. Tidak boleh. Nah, pertanyaannya siapa yang mau disalahkan? Kita terlalu memaksakan untuk membeli tanah tersebut tanpa mengetahui asal-usul tanah. Itu dia. Bisakah disalahkan desa atau kecamatan? Tidak bisa kita salahkan desa, kecamatan, atau kelurahan terhadap hal itu, karena sebelum terbitnya surat keterangan tanah atau SKGE, surat ganti kerugian tanah, kita juga yang membuat surat pernyataan tidak silang sengketa dengan siapapun, pihak manapun, dan dasar surat silang sengketa itulah terbit apakah SKT, apakah SKGR. Jadi kalau tiba-tiba kita menyalahkan desa, kita menyalahkan kelurahan, kemudian camat untuk mempertanggungjawabkan surat, tidak bisa. Nah, bagaimana pihak kecamatan atau desa menyelesaikan permasalahan ini? Undang semua pihak. Kepala desa yang lama, RT yang lama, kemudian kadus-kadus yang lama yang mengetahui permasalahan ini, buat berita acara terkait permasalahan ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Jadi kalau memaksakan ini adalah salahnya kepala desa, adanya salah ketua RT, nggak bisa kita salahkan seperti itu. Itu dalam pembahasan hukum juga, apa yang diterbitkan terhadap hal-hal yang sedang bersengketa di atas tanah tersebut maka cacat hukum. Kita bisa saja kapan saja digugat oleh orang. Makanya tadi saya sampaikan, segera pelajari dalam part 1 itu, penuhi unsur-unsur itu. Jadi kalau ada permasalahan hukum di atas tanah tersebut, bisa saudara lakukan secara hukum juga. Jadi bagaimana baiknya penyelesaiannya, Pak, terhadap tanah yang bersengketa, keluar surat lagi sedang bersengketa, atau kemudian surat jual beli lahan hanya penjual dan pembeli, di mana penjual tidak mempunyai hak untuk menjual itu, atau penjual dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada orang lain untuk menjual tanah tersebut. Nah, itu tidak ada penyelesaian kalau kalian tuh tidak duduk bersama. Itu harus duduk bersama, harus ada win-win solution. Siapa yang membayar dan siapa yang dibayar, itu jadinya adalah win-win solution. Gak ada bisa siapa ini harus begini, ini harus begini, gak bisa. Itu harus duduk. Siapa yang akan membayar, berapa akan dibayar. Jadi gak ada lagi cerita untung rugi di atas. Oh, rugi saya udah 10 tahun saya kuasain. Gak bisa. Itulah hukum. Makanya rekan-rekan, saudara-saudara YouTube semua harus tanggap dengan apa yang dibeli, harus beritikat baik dengan apa yang dibeli, kaji secara hukum apa yang dibeli. Itu dia. Nah, pertanyaannya, kalau memang misalnya gugatan itu sampai ke pengadilan, nah kalau ini panjang yang harus kita bedah. Mungkin nanti kita akan buat part lagi ya, part 3 untuk permasalahan ini, agar bisa lebih mendalam kita bagaimana caranya menghandle tanah ya, perkara-perkara tanah di pengadilan.
Mungkin itu ya untuk yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Ingat, berbagi itu indah, berbagi itu sangat dianjurkan. Terima kasih. Like and subscribe. Hidupkan tanda lonceng Anda agar Anda tidak ketinggalan dengan pembahasan-pembahasan apa yang saya sampaikan tentang hukum. Kemudian bagi link ini kepada rekan-rekan semuanya, kepada saudara, kepada grup-grup WA, grup-grup WhatsApp semuanya, Facebook, media sosial apapun, agar ini bisa diketahui oleh masyarakat luas tentang edukasi terhadap hukum ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.